Hai semua anak-anak kelas 4 yang ada di rumah, berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita masih di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menyampaikan informasi baru dari teks tentang keragaman di masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki banyak sekali lagu wajib. Sebagai contoh lagu wajib nasional Indonesia, ada Indonesia Raya, Satu Nusa Satu Bangsa, Bagimu Negeri Berkibarlah Benderaku, dari Sabang sampai Merauke, dan Halo Halo Bandung. Nah, lagu-lagu ini dimiliki oleh negara Indonesia, ada yang dinyanyikan secara cepat, ada pula yang lambat. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana menyanyikan lagu sesuai tempo lagu. Nah, apa itu tempo? Bisa yakin anak-anak sudah tahu ya. Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Nah, tempo secara umum dapat dibedakan menjadi 3 ya anak-anak. Ini dia. Ada tempo lambat, contohnya itu ada largo, adagio, ada tempo sedang, contohnya andante, moderato, dan ada tempo cepat, contohnya allegro, vivace, dan presto. Nah, anak-anak, bagaimana menyanyikan lagu sesuai tempo? Ayo anak-anak, kita akan berlatih menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo anak-anak, kita nyanyikan bersama-sama. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa, kita bela bersama. Nah, anak-anak, kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Nanti kalian bisa praktekkan di rumah, menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa bersama orang tua di rumah. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu di muatan bahasa Indonesia, menyajikan informasi bacaan dalam bentuk peta pikiran. Penyajian informasi bacaan dalam bentuk peta pikiran. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah belajar menemukan ide pokok. Kamu juga telah belajar menemukan informasi penting dalam bacaan. Setelah menemukan informasi penting dari bacaan, kamu dapat menyajikan informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah proses memetakan pikiran untuk menghubungkan ide-ide ke dalam bentuk grafik, diagram, dan gambar. Peta pikiran akan memudahkan kamu memahami seluruh isi bacaan. Nah, bagaimana langkah-langkah yang dapat kamu lakukan dalam membuat peta pikiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, letakkan tema utama bacaan di bagian tengah. Ini anak-anak ya, letakkan di bagian tengah. Yang kedua, dari tema utama akan muncul ide-ide turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Nah, dari tema utama ini akan muncul ide-ide di paragraf 1, apa ide pokoknya, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Nah,
Carilah hubungan antara setiap ide dan tandai dengan garis, warnai atau simbol. Nah, kalian bisa menandai dengan garis atau simbol pada bacaan ya anak-anak. Nah, buatlah peta pikiran sesuai kreativitasmu, boleh seperti ini atau anak-anak buat tema utamanya di tengah. Ini tema utama. Terus kalian bisa buat pemetaannya setiap paragrafnya di sini. Misalnya di sini ya, seperti itu. Nanti di sini ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, seperti itu. Buatlah peta pikiran sesuai dengan kreativitas kalian. Dalam membuat peta pikiran, ini kalian harus memperhatikan baik-baik setiap kalimat demi kalimat yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, coba kalian perhatikan, mari beraktivitas 2, kebudayaan beberapa suku bangsa di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satu kebudayaan yang dimiliki setiap suku bangsa Indonesia adalah seni tari. Suku Batak Karo di Sumatera Utara memiliki tari tradisional bernama tari Piso Surit. Tari ini digunakan untuk menyambut para tamu kehormatan. Tari ini ditampilkan oleh sekelompok wanita dan pria yang terdiri atas 5 pasang atau lebih. Kemudian penari menggunakan busana adat dan diiringi oleh musik tradisional. Tari giling-giling berasal dari suku Dayak Maanyak di Kalimantan Tengah, termasuk tari tradisional asal Indonesia. Tari ini menggunakan tongkat sebagai atribut. Tarian ini diperagakan sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan dan rasa senang masyarakat setempat. Jenis tarian ini ditampilkan ketika menyambut tamu. Nah, paragraf yang keempat. Tari Papatai merupakan tarian perang tradisional dari masyarakat suku Dayak di Kalimantan Timur. Tari ini menggambarkan keberanian lelaki ketika menghadapi perang. Tarian ini didominasi oleh gerakan yang gesit, lincah, serta akrobatik yang dipadu dengan seni teatrikal dan seni tari. Tari ini biasanya dipentaskan saat menyambut tamu kehormatan atau pada kegiatan budaya lainnya. Nah, anak-anak, dari bacaan ini kalian bisa mencari informasi nama tarian apa saja yang ada di dalam bacaan tersebut. Yang kedua, ada suku, asal provinsi, fungsi tariannya. Di masing-masing paragraf sudah dijelaskan tariannya, asal tariannya, dan tarian ini asalnya dari mana, fungsi tariannya bagaimana. Nanti kalian bisa buat dalam bentuk peta pikiran. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan dengan keragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, di Indonesia pemerintah kita mengakui ada 6 agama, yaitu ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Katolik, dan Kristen. Nah, hari ini kita mau belajar tempat ibadah, kitab suci, dan hari besar keagamaan dari ke-6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama Hindu, tempat ibadahnya di Pura, kitab sucinya Weda, hari raya besarnya itu ada hari raya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Buddha, tempat ibadahnya di Wihara, kitab sucinya Tripitaka, hari rayanya ada Waisak dan Katina. Terus ada Konghucu, itu tempat ibadahnya di Klenteng, kitab sucinya Wujing dan Sizu. Tahun baru Imlek adalah hari raya besarnya Cap Gomeh dan King Tikong. Nah, Islam beribadah di Masjid Al-Quran adalah kitab sucinya. Hari raya besarnya ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Tahun Baru Hijriah. Katolik dan Kristen itu sama-sama bertempat ibadah di gereja, kitab sucinya Alkitab. Hari raya besarnya ada hari raya Natal dan Paskah. Nah, anak-anak, itulah ke-6 agama yang diakui oleh pemerintah kita Indonesia beserta tempat ibadah, kitab suci, dan hari besar keagamaannya.
Nah, anak-anak, berikut adalah sikap toleransi yang dapat kita lakukan di masyarakat di tengah keragaman dan kepercayaan yang ada. Apa saja ya anak-anak sikap toleransi yang harus kita kembangkan dalam kita bermasyarakat? Yang pertama, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Yang kedua, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, memberikan kesempatan umat agama lain untuk melaksanakan ibadah. Nah, anak-anak, apabila kita menerapkan sikap toleransi ini di dalam masyarakat, pasti persatuan dan kesatuan itu akan terwujud di dalam kita berbangsa dan bernegara. Nah, kita lanjutkan anak-anak di pembelajaran yang ke-6. Lihat buku modulnya ya anak-anak di pembelajaran yang ke-6. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di pembelajaran yang ke-6 ini adalah menemukan kata sulit atau gagasan pokok dan informasi di dalam teks ya. Terus menyanyikan lagu sesuai tempo. Nah, anak-anak, informasi baru di dalam bacaan itu dapat kalian temukan apabila kalian membaca bacaan dengan seksama, tentunya dengan memperhatikan kalimat utama. Biasanya kalimat utama itu terletak di awal, tengah, akhir, awal, dan akhir paragraf. Nah, ayo anak-anak perhatikan bacaan berikut ini. Ini adalah tradisi umat adat Tolude. Nah, ayo kita akan baca bersama-sama. Kita akan mencari kata-kata sulitnya. Lihat halaman 19. Masyarakat Sangihe dan Talaut mempunyai tradisi upacara adat yang disebut Tolude atau Mandulu Tona. Tradisi ini sebagai perwujudan menolak tahun yang lama dan siap menerima tahun yang baru. Tolude atau Mandulu Tona sama seperti perayaan budaya pengucapan rasa syukur bagi masyarakat Minahasa. Tradisi ini sebagai salah satu media komunikasi antar budaya masyarakat Sangihe dan Talaut. Tradisi Tolude atau Mandul Lutona dilangsungkan oleh masyarakat Sangihe dan Talaut setiap tahun, tepatnya 31 Desember. 2 minggu sebelum acara, tetua adat menyelam ke dalam lorong bawah laut yang berada di Gunung Banua Wuhu. Tetua adat memberikan sesembahan kepada Benua Wuhu berupa sepiring nasi putih dan emas. Usai ritual menyelam, rangkaian acara dimulai dengan diawali pembuatan kue adat demo di rumah adat tetua adat. Upacara adat Tolude ini digelar pada malam hari. Nah, anak-anak, dari bacaan itu ada kata-kata sulit yang dapat kita temukan ya. Yang pertama itu ada kata tradisi. Apa ya tradisi itu anak-anak? Tradisi adalah adat kebiasaan. Adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut ya anak-anak, dari nenek moyang sampai sekarang masih dilaksanakan dalam masyarakat tersebut. Yang kedua itu ada etika. Apa itu etika? Nah, etika ini adalah tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, ini berbicara tentang akhlak ya anak-anak ya, buruk. Oke. Moral yang ketiga. Moral ini adalah akhlak. Ya, akhlak atau saya hapus ya. Atau yang baik atau budi pekerti. Nah, kalau patriotik itu adalah sikap, artinya adalah sikap cinta tanah air. Nah, kalau media ini adalah
alat perantara. Nah, alat perantara ini atau alat pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan informasi itu disebut dengan media. Nah, nanti anak-anak apabila kalian menemukan kata-kata sulit dan tidak mengetahui artinya, anak-anak bisa mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ada karena anak kalian cari bisa di internet ya. Baik, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, itu adalah menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada dengan iringan alat musik. Nah, ini adalah lagu dari Kalimantan Selatan. Kalian sudah pernah mendengar lagu Ampar-Ampar Pisang? Sudah ya. Lagu Ampar-Ampar Pisang ini dinyanyikan dengan tempo moderato. Moderato artinya sedang. Ayo anak-anak, kita nyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang manang batis kutung, dikitipi dawang. Nang manang batis kutung, dikitipi dawang. Nah, nyanyikan lagu ini bersama orang tua kalian di rumah ya anak-anak. Apabila kalian di rumah mempunyai pianika, nyanyikan lagu ini dengan alat musik yang kalian punya dari rumah. Oke, nah anak-anak, sekian ya pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 5 dan pembelajaran yang ke-6. Semoga anak-anak sudah paham dan mengerti. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.